Semoga betah bersama dengan kita dan memberikan keberkahan dalam majelis kita. Seperti biasa, Ustadz kita dari Singapura, yaitu Ustadz Safi Saleh, sudah bersama dengan kita. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita 5 ayat pertama dari surat Maryam, yaitu ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Baiklah jemaah sekalian yang ingin membaca atau membuka kitab sucinya atau mushafnya sendiri, dipersilakan membuka surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 1 sampai 5. Dan kita masuk ke screen sambil mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, membacakan kepada kita ayat-ayat tersebut, dan kita semuanya menyimak dan juga mengikutinya dengan saksama. Kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, falyatafaddal. شكرا أستاذ، شكرا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي. وإني خفت الموالي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahul Aliyul azim. Allahumma Allahumma salli wa salli wa sallim wa وزد zid وبارك على ala على رسول الله rasulillah وآله الأطهار على على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على صل على محمد محمد وآل اللهم صل محمد اللهم صل على محمد اللهم على صل Allahumma salli ala محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustadz kita, Ustadz Safri Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kesehatan beliau lahir dan batin, juga menjaga juga keluarga beliau supaya menjadi keluarga yang saleh dan saleha. Amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran. Semoga keikutsertaannya tadi menjadikan Allah SWT akan memberikan nanti hadiah kepada kita dalam bentuk malam-malam Lailatul Qadar di ijabah doa kita. Amin, Allah. Karena Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Kita mulai surat baru kita, yaitu surat yang ke-19. Surat Maryam. Jadi dalam Al-Quran ada surat An-Nisa dan tidak ada surat Ar-Rijal. Kalau surat Nabi-Nabi banyak, dan Nabi-Nabi kita tahu semuanya adalah laki-laki. Jadi ada juga surat perempuan, yaitu Maryam, yang kita di Asia Tenggara biasa menyebutnya Siti Maryam. Siti itu adalah semacam penghormatan bagi masyarakat kita. Ini dipakai di Malaysia, Singapura, Indonesia, terutama di di grup etnik Melayu, maka kemudian dipakai Siti. Di Indonesia banyak sekali nama Siti. Nah, kita merupakan penghargaan yang mungkin mirip dengan Bunda, Bunda Maryam atau Siti Maryam. Jadi yang kita bicarakan ini adalah Maryam, ibunda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau putri daripada Imran. Jadi bisa disebut Maryam binti Imran. Dalam bahasa Inggris, Maryam ini terkadang ditulis dengan Mary, terkadang juga dengan Maryam juga. Jadi ada Maryam juga dipakai dalam bahasa Inggris. Ada juga Miriam, ada Maryam, ada Mary, ada Miriam. Kita pakai yang lazim yaitu Mary. Jadi kalau ada yang menulis Maryam, sama dengan bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu sama saja. Jadi Maryam juga. Surat ini turun juga di Mekah. Ya, karena turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Kemudian jumlah ayatnya adalah 98 ayat. 98 ayat berarti sekitar 20-an kali pertemuan. 20-an kali pertemuan berarti sekitar 20 hari kalau Ramadan, karena Ramadan itu setiap hari. 20 hari keluar jadi kurang lebih sekitar 17 Ramadan. Ya, kita akan membacanya selama 17 Ramadan. Karena sangat mungkin surat Maryam ini kita baca di luar Ramadan itu adalah di hari malam ini. Malam ini adalah Jumat terakhir bulan Syaban. Kemudian hari Senin depan nanti. Hari Senin nanti juga adalah hari Senin terakhir bulan Syaban. Dan kemudian hari Rabu. Hari Rabu ini kalau di Indonesia Muhammadiyah sudah memastikan untuk terawih. Jadi kalau di Indonesia Muhammadiyah sudah terawih, artinya besoknya itu bukan ya, tanggal 18. Kalau besok 14, 15 hari Minggu, 16 ya hari Rabu. Jadi Selasa malam Muhammadiyah sudah terawih, berarti hari Rabu. Kalau kita semuanya sama dengan Muhammadiyah berarti hari Rabu kita sudah puasa. Berarti hari Rabu pagi kita merupakan pertemuan ketiga surat Maryam, berarti benar sekitar 20-an hari Ramadan atau hampir 20 hari Ramadan kita akan bahas surat Maryam.
Nah, jemaah sekalian, ini adalah surat baru kita, surat Maryam. Mari kita mulai dari ayat 1. Jadi sebelumnya itu adalah surat Al-Kahfi. Al-Kahfi juga ini adalah cerita yang masih dalam masa kenabian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah terjadi di masa kenabian Nabi Isa. Kita tahu nama masa kenabian Nabi Isa alaihissalam bermula pada saat beliau diutus, lahir, sampai pada saat Nabi Muhammad kita dibi'tsah. Nah, jadi batasnya pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibi'tsah, maka pada saat itu juga masa kenabian Nabi Isa selesai. Nah, Ashabul Kahfi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah di masa kenabian Nabi Isa. Ada yang mengatakan sekitar 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat, ada yang mengatakan 100 tahun. Kemudian di surat Al-Kahfi kemarin kita bahas beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Ashabul Kahfi sendiri adalah pemuda-pemuda yang mempertahankan tauhidnya, jiwanya yang beriman kepada Allah, lebih baik memilih untuk meninggalkan keramaian, meninggalkan kemewahan dunia daripada menggadaikan imannya. Yang kedua adalah cerita dua orang bersahabat, satunya yang dekat kepada Allah, satunya lagi yang tidak peduli dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah cerita atau kisah tentang Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, dan kita sudah lihat pelajaran-pelajarannya. Kemudian yang keempat adalah cerita tentang Zulkarnain. Zulkarnain adalah penguasa yang kemudian kekuasaannya digunakan untuk melindungi orang-orang yang tertindas, dalam hal ini orang-orang yang ditindas ataukah dijajah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain datang untuk menghentikan Ya'juj dan Ma'juj dari kejahatan dan arogansinya. Nah, setelah itu kemudian masuk cerita lagi nih, cerita tentang Nabi Zakaria. Ingat jemaah sekalian, walaupun ini nama suratnya Maryam dan juga ada cerita Maryam di dalamnya, tetapi permulaannya dimulai dengan Nabi Zakaria. Jadi ingat permulaan ayat nantinya adalah Nabi Zakaria yang berdoa meminta putra, nanti lahirlah putranya Yahya. Nah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Maryam, ini satu keluarga besar. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria itu adalah merupakan saudara daripada ibunya Maryam, Hana. Jadi saudaranya ibunya Maryam, ada yang mengatakan namanya Hana. Kalau Nabi Zakaria bersaudara dengan Hana, ibunya Maryam, berarti Maryam nantinya bersepupu dengan Nabi Yahya. Jadi Siti Maryam bersaudara sepupu dengan Nabi Yahya. Dan berarti nanti putra daripada Maryam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan keponakan daripada Nabi Yahya. Jadi kurang lebih seperti itu apa hubungannya. Dan di permulaan ayat ini nantinya, surat ini adalah dimulai dengan huruf muqattah, huruf yang terputus-putus. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi semua surat dalam Al-Quran ada 114 surat, semuanya dimulai dengan Bismillah atau Basmalah yang sama, semuanya sama bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bunyinya sama, tulisannya sama, tetapi Bismillah yang ada di sini tentu beda dengan Bismillah yang ada di surat Al-Kahfi. Ya, artinya Bismillah yang ada di sini, ya Bismillahnya surat Maryam. Bismillah yang ada pada surat Al-Kahfi, ya beda lagi, yaitu Bismillahnya surat Al-Kahfi. Jadi beda Bismillahnya. Cuma kebetulan saja tulisannya dan bacanya sama. Maka sebagian ulama menganggap ini adalah ayat 1. Kenapa? Karena Bismillah seperti dalam Al-Fatihah itu dihitung sebagai ayat pertama. Tapi karena timbul perbedaan di kalangan para ulama, maka diambillah sisi netralnya, posisi tengahnya, yaitu Bismillah ditulis pada setiap surat kecuali At-Taubah, tetapi tidak
dikasih nomor seperti ini. Sehingga kemudian menghentikan perdebatan itu, apakah bismillah di sini masuk ayat 1 atau tidak. Itu sebabnya setiap surat ada bismillahnya tapi tidak ditulis di sini nomor 1 ya. Kalau di Al-Fatihah kan ditulis di sini nomor 1. Sini tulis nomor 1 ya. Sini. Kalau di Al-Fatihah, kalau di sini enggak ya. Sini tidak ada langsung di sini ya. Jadi itu adalah untuk mengakomodasi semua pendapat. Karena ini kan mushaf, waktu mushaf pertama ditulis dulu tidak ada nomor-nomornya. Nomor-nomor ini datang belakangan. Sama juga dengan harakat-harakat seperti ini. Harakat-harakat itu belakangan munculnya. Dulu itu seperti ini tidak ada harakatnya. Tapi orang bisa membacanya, tulisannya surat Maryam. Jadi dulu waktu pada zaman pertama kali Al-Quran dicetak, ditulis, ya baik pada zaman Nabi masih hidup ataupun setelahnya itu tidak ada harakatnya seperti ini. Karena tidak ada harakatnya, kalau orang di Asia Tenggara menyebutnya huruf gundul, Arab gundul. Kenapa? Karena tidak ada harakat-harakatnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Ka, Ya, Ain, Shad. Ini tidak boleh dibaca kahayas, ya. Tidak boleh baca kahayas atau kahiyas. Apa sebabnya? Karena ini bukan satu huruf. Ini bukan satu kata maksud saya. Ini bukan satu kata, ini adalah kumpulan huruf-huruf yang berdiri sendiri, cuma penulisannya saja disambung. Ya, ingat, penulisannya disambung, padahal ini adalah huruf-huruf yang berdiri sendiri. Huruf K berdiri sendiri, huruf H berdiri sendiri, huruf Ya berdiri sendiri, huruf Ain berdiri sendiri, huruf Shad berdiri sendiri. Jadi karena berdiri sendiri, maka disebut dengan terputus-putus atau terpotong-potong. Terputus-putus atau terpotong-potong, bahasa Arabnya muqatta'ah. Dari kata qata'a yaqta'u itu memotong. Jadi kalau kita memotong satu, qata'a yaqta'u, memotong. Muqatta'ah terpotong. Jadi huruf-huruf yang terpotong-potong. Yaitu huruf yang terpisah-pisah, sehingga bacanya pun berpisah-pisah, K, H, Ya, Ain, Shad. Ya, jadi dibaca seperti itu. Namanya ini. Kita sudah pernah terangkan dulu bahwa kalau dikumpulkan seluruh huruf muqatta dalam Al-Quran, maka dia nanti akan membentuk satu kalimat yang jelas selama huruf-huruf yang sama digugurkan. Maksudnya dipakai satu saja. Jadi huruf-huruf yang sama diambil cuma satu saja dan yang lainnya digugurkan atau dibuang. Nah, jemaah sekalian, ini termasuk huruf muqatta yang banyak. Ya, kenapa? Karena di sini ada 5 huruf. Huruf K, Kaf, huruf H, huruf Ya, huruf Ain, dan huruf Shad. Jadi di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Huruf muqattanya ada 5. Yang lazim itu 3. Ya, lazim 3. Tapi ingat, maksud lazim itu banyak. Ya. Tetapi ada juga yang cuma 1. Adakah huruf muqatta cuma 1? Ada. Huruf apa? Huruf nun. Jadi nun itu ada nun wal qalami wa ma yasturun. Itu adalah huruf muqatta cuma 1 huruf nun. Huruf shad juga ada huruf shad. Ya, namanya surat shad. Surat shad itu surat 38 cuma 1 huruf shad. Ya. Jadi ada cuma 1 huruf. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini jemaah sekalian, kita lihat surat shad, surat 38 di sini. Ini cuma 1 shad ini. Ada juga surat nun, surat Al-Qalam. 50 mana nih? 68 ya, 68 nih. Ini nun, ya. Ini cuma 1 huruf nun. Ya, ada nun, ada apa namanya? Ada shad. Ada cuma 2 juga, seperti hamim. Hamim itu cuma 2. Bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat di surat 60 misalnya. Atau 58 ya. Ya 60 ya.
belum 61 ya. Oh, Sabah di sini ya. Kalau Hamim ini surat-surat 40 ya. Kalau kita lihat di sini, kalau Sabah itu tadi huruf-huruf yang kita lihat ya. Jadi huruf-huruf yang kita lihat. Ini dia adalah Fussilat Hamim. Cuma 2, Ha-Mim. Jadi ada Ha-Mim ya. Jadi ada Hamim. Ada yang 3 ya, seperti tadi Alif Lam Mim, yang paling sering kita lihat adalah Alif Lam Mim ya. Jadi Alif Lam Mim ya. Kalau Ar-Rahman bukan ya ini. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini adalah satu huruf. Maksudnya satu kata. Nah, jadi Mas Kaiser Bahagia ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf. Dan yang kita baca tadi adalah 5 huruf yang ini. Ka, Ha, Ya, Ain, Shod. Jadi ini adalah ayat satunya. Nah, Mas Kaiser Bahagia, kita sudah terangkan dulu bahwa di antara tujuannya ini adalah untuk menjelaskan bahwa setelahnya bicara Al-Quran. Ya, jadi huruf-huruf muqatta itu karakternya atau sifatnya kalau selesai huruf muqatta itu biasanya ada kata kitab atau ayat. Contohnya Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selalu ada begitu. Kalau kita lihat misalnya tadi surat 59, maaf, surat 41 tadi ya, Fussilat. Hamim, baru Tanzil. Ini berbicara tentang Al-Quran ini, Al-Quran. Tanzilum minar rahmanir rahim. Jadi Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi rata-rata seperti itu. Kalau ada, contohnya yang paling terkenal adalah Yasin. Yasin paling terkenal di masyarakat kita. Yasin adalah huruf muqatta yang 2 huruf. Ya dan Sin. Setelah itu adalah Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan. Ya, Al-Quran mengajarkan tentang hikmah, kearifan, kebijaksanaan. Nah, jadi Mas Kaiser Bahagia, jadi kita lihat Yasin, Al-Quran. Di mana-mana begitu. Kita lihat misalnya surat 3, Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baru nazzalal alaikal kitaba bil haq. Jadi selalu Al-Quran setelah itu. Nah, jadi Mas Kaiser Bahagia, ini adalah contohnya menunjukkan bahwa setiap muqatta itu adalah ada kitab suci, berarti ini adalah meminta perhatian kita. Meminta perhatian kita. Yang kedua, penyebutan huruf-huruf ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar bahasa Arab, karena ini adalah huruf-huruf Arab. Abjad dalam bahasa Arab. Dia adalah merupakan huruf bahasa Arab. Orang menyebutnya huruf hijaiyah. Jadi adalah huruf-huruf Arab. Ka, Ha, Ya, Ain, Shad. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah turun dalam bahasa Arab. Dan ini datang dari Allah. Ini Ka, Ha, Ya, Ain, Shad bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Karena ini adalah wahyu. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, seakan-akan memberikan sinyal bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar membaca dan tidak pernah belajar nulis. Nabi tidak pernah membaca kitab manapun, Nabi juga tidak pernah menulis kitab manapun. Ya. Artinya seandainya artinya Al-Quran ini adalah Nabi yang karang, membuat, maka tentu tidak mungkin ada huruf-huruf seperti ini. Pasti Nabi langsung menulis kata. Karena di mana-mana kita kalau menulis, pasti kata. Saya kira Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan semuanya, kalau menulis pertama kali pasti selalu kata. Ya, nama benda kah, pasti nama. Cobalah menulis, pasti nama. Ya. Kecuali kalau kita mengajari anak-anak kecil, anak-anak yang baru belajar menulis, kita ajari A, B, C atau A, B, C, D. Tapi selama kita menulis itu pasti kata. Ya. Cobalah Bapak sekali menulis, pasti kata. Saya kalau kita menulis surat biasanya dengan hormat kan begitu ya. Dengan hormat Bapak ini di sini. Dengan ini kami sampaikan bahwa saya tidak masuk kelas karena sakit misalnya gitu. Jadi selalu kata apa saja ya. Jadi setiap kita menulis pasti dimulai dengan kata. Di mana-mana. Bapak Ibu buka buku mana saja. Pasti pertamanya adalah kata. Kita bisa membuka buku apapun,
pasti yang pertamanya adalah kata, ya, bukan huruf. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini bukan dari Nabi Muhammad. Ini adalah dari Allah karena tidak berbentuk huruf. Manusia kalau menulis refleks otomatis langsung kata. Atau ada yang menulisnya langsung misalnya frase. Bahkan ada yang menulis langsung kalimat misalnya. Tetapi justru ayat ini atau surat ini dimulai dengan huruf diberi sendiri K, H, Ya, Ain, Sad. Ini menunjukkan ini bukan dari Nabi karena Nabi tidak biasa menulis, tidak pernah menulis, tidak pernah juga membaca. Jadi Nabi tidak pernah menulis, tidak pernah membaca. Tapi coba diperhatikan kata-kata kalimat saya, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan. Nabi tidak pernah menulis, bukan berarti tidak bisa menulis. Nabi tidak pernah membaca, bukan berarti tidak bisa membaca. Artinya kalau Nabi mau menulis, ya tentu bisa. Nabi kalau misalnya mau membaca, tentu bisa. Kenapa? Karena Nabi kan ilmunya sempurna. Ilmunya Nabi dari Allah. Masa Nabi tidak bisa menulis kalau mau? Dan dalam beberapa kasus kita biasa dengarkan, Nabi kalau menerangkan sesuatu, mencoret-coret di tanah. Memberikan semacam ilustrasi, sketsa di tanah. Jadi dengan demikian, kalau Nabi mau, pasti bisa. Cuma memang, Al-Quran mengatakan, Nabi dipilih yang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca dan menulis, untuk memproteksi kemurnian wahyu. Seperti yang kita lihat pada ayat-ayat berikut ini. Kita buka surat Al-Ankabut. Ya. Surat Al-Ankabut ini surat 29 ayat 48. Sini Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Wa ma kunta, kamu Muhammad tidak pernah, maknanya tidak, engkau Muhammad tidak pernah tatlu membaca, apalagi membacakan kepada orang lain, min qablihi, sebelumnya. Nabi tidak pernah membaca sebelumnya, maksudnya sebelum Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi tidak pernah membaca sebelumnya. Min kitabin, sebuah buku manapun. Jadi tidak pernah membaca buku manapun, suatu kitab apapun. Ya, ini kitab bersifat umum di sini. Yaitu buku apapun, tidak pernah baca Nabi. Ya. Bisa juga kita tentu adalah kitab suci. Karena kitab suci termasuk buku juga. Yang kedua, wala takhutuhu biyaminika. Kamu juga Muhammad tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Dengan tanganmu lah. Jadi kamu Muhammad tidak pernah menulis sama sekali. Jadi Nabi tidak pernah membaca sebelum diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi juga tidak pernah menulis sebelum Al-Quran diturunkan. Apa sebabnya? Karena kalau Nabi biasa atau pernah menulis, pernah membaca dan pernah menulis, izan kalau begitu kata ayat ini, lartabal mubtilun, maka orang-orang yang punya kecenderungan untuk mengikuti kebatilan ataukah melawan menolak Nabi, ya pasti ragulah. Izan lartaba al mubtilun, maka ragulah orang-orang yang memang sudah a priori. Ya. Ini kita artikan mubtilun ini a priori. Jadi dari awal itu menolak, itu namanya a priori. Sudah a priori dari awal. Mubtilun dari kata batal. Mubtilun membatalkan, sudah a priori dari awal, sudah menolak dari awal. Maka mereka pasti tambah ragu lagi. Kenapa? Lah, bagaimana bisa disebut wahyu Allah? Nabi rajin membaca. Bagaimana disebut wahyu Allah? Nabi Muhammad rajin menulis, kan begitu. Maka untuk memprotek kesucian Al-Quran, maka Nabi tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis sebelum kitab suci itu diturunkan kepadanya. Surat 42 ayat 52. Surat Musyawarah. Allah berfirman, wa kadzalika, dan begitulah, auhayna, kami wahyukan ilaika kepada Muhammad. Jadi begitulah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, ruh Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu. Ingat, Al-Quran itu kan, yang Al-Quran aslinya tidak bisa dilihat. Yang kita lihat itu mushaf namanya. Yang kita pegang seperti tulisan ini namanya tulisan. Ini sebelum menjadi tulisan ada pada jiwa Nabi. Ketika berada dalam jiwa Nabi tentu tidak berbentuk huruf-huruf, tidak berbentuk buku-buku.
Jadi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, begitulah Muhammad kami wahyukan kepadamu ruh Al-Qur'an. Min amrina, dari sisi kami, atau yang merupakan urusan atau tanggung jawab kami, merupakan wewenang kami, merupakan otoritas kami. Ma kunta tadri mal kitab. Kamu tadinya tidak tahu apa itu kitab suci. Jadi ma kunta tadri mal kitab. Jadi bukan saja seperti di sini tadi. Bukan saya tidak pernah membaca kitab suci sebelumnya, tapi kalau di sini bahkan tidak pernah tahu apa itu kitab suci. Walal iman, tidak pernah tahu apa itu iman. Walakin, akan tetapi, kitab suci tadi itu, Al-Quran tadi itu, ja'alnahu nuran, menjadi cahaya di dalam jiwa Nabi. Jadi menjadi cahaya dalam jiwa Nabi. Nah, dengan demikian, tugas kita sekarang adalah membaca, mentadabburi Al-Quran, agar tersimpan di dalam hati atau jiwa kita, supaya juga menjelma menjadi cahaya. Walakin ja'alnahu nuran, kami jadikan dalam diri Nabi, Al-Quran itu adalah cahaya. Nahdi bihi man nasya, yang kami guide, bimbing dengan kitab suci Al-Quran itu, dengan cahaya ini, siapa yang kami kehendaki, min ibadina, dengan syarat harus menjadi abad dulu, ibadina. Nanti kita ketemu di ayat pertama surat Maryam tadinya tentang Zakaria adalah abdan Zakaria. Wa inna, karena sungguhnya engkau Muhammad, latahdi, benar-benar mampu membimbing, menggait orang, manusia, ila siratim mustaqim, untuk menuju kepada jalan yang lurus. Jadi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar mampu, sanggup untuk membimbing, menggait orang, menuntun orang menuju kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jadi inilah kitab suci yang kemudian kita bisa pahami dari huruf-huruf muqatta'ah. Sekarang ayat 2. Tadi ayat 1, kaha ya ainsad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi seakan-akan Allah katakan bahwa kitab suci ini walaupun tidak tertulis kitab suci, tapi bahwa kitab suci ini atau Al-Quran ini adalah menyebutkan tentang rahmat Tuhanmu, menceritakan tentang rahmat Tuhanmu. Yang dibicarakan di sini adalah rahmat Tuhanmu. Rahmat apa yang maksud di sini adalah rahmat kenabian yang diberikannya kepada abdahu, hambanya. Jadi menyebutkan hambanya di sini. Baru kemudian Zakaria di sini. Nah, coba lihat jemaah sekalian, kalau kita urut-urut ini, Zakaria nama terakhir. Ya. Zakaria dalam nama terakhir adalah nama personal saja terhadap abdahu. Abad ini adalah sifat universal bagi mereka yang telah melepaskan semua bentuk ego dan syirik pribadinya. Jadi namanya abad. Nabi Muhammad, kita waktu membahas surat Al-Isra, Nabi Muhammad SAW pada saat diisrakan disebut bukan namanya tetapi sebagai abad. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, jadi sama, abdi abda sama saja. Jadi zikr rahmati rabbika abdahu, hambanya, hamba Allah yang bernama Zakaria. Jadi ini adalah nama personal, ini adalah nama umum. Artinya abad ini bisa terjadi pada Nabi Muhammad, pada nabi-nabi yang lain, bahkan di antara kita, Bapak, Ibu, Puan, dan Puan bisa menyandang gelar abad umum. Selama memang benar-benar menjadi hamba yang benar. Artinya tidak kita menghamba kepada benda, tidak menghamba kepada uang, tidak menghamba kepada pangkat dan jabatan. Menghamba benar-benar kepada Allah. Jadi kita adalah budak beliannya Allah, nah itu adalah abadnya Allah. Nah, Zakaria itu adalah seperti itu. Yang ketiga, ini yang terakhir, kedua. Yang pertama ya, yang pertama. Yaitu bahwa jemaah sekalian berbahagia bisa menjadi abad itu karena rahmat Tuhan. Dikatakan sebutkan rahmat Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Itu rahmat ini diberikan kepada hamba, dan kita tahu jemaah sekalian berbahagia apa itu rahmat. Rahmat itu adalah hakikatnya adalah Nabi Muhammad kita. Karena di dalam surat Anbiya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad
kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Allah tidak menciptakan alam semesta ini, termasuk bumi ini, kalau bukan karena Muhammad. Sehingga ada kata-kata yang sangat terkenal, laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Nah, jadi Nabi Zakaria menjadi hamba, dan menjadi hamba karena ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah objektif tertingginya adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu sedangkan rahmatan lil alamin. Dan rahmat bagi Nabi itu bukan hanya sekedar sifat, tapi telah menyatu dengan dirinya. Sehingga dalam surat Al-Imran dikatakan, Fabima rahmatim minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah, itulah engkau Muhammad bersikap lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, maka orang-orang akan lari dari sekitar kamu. Jadi rahmat inilah. Dan rahmat ini semuanya dianjurkan untuk kita minta. Kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu rahmat yang kita minta di sana. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan shalihan tarda wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Fi ibadika shalihun. Jadi birahmatika. Jadi selalu rahmat. Jadi zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi ceritakanlah atau peringatkanlah kepada manusia tentang rahmat Tuhanmu yang dikaruniakan kepada hambanya, abdnya yang bernama Zakaria. Nah, Zakaria ini muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Kita lihat di sini contohnya. Surat Al-An'am. Surat 6 ayat 85. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Sini ada 4 nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Nabi Isa adalah dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Maaf, ibunya dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Setelah itu kemudian ibunya Nabi Isa melahirkan Nabi Isa, yaitu Maryam. Kemudian Yahya adalah putra daripada Nabi Zakaria. Nabi Yahya nanti lahir setelah Nabi Zakaria berdoa di mihrab tempatnya Maryam beribadah. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Jadi wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyasa, kullun masing-masing mereka itu minas salihin. Jadi semuanya ini, ya. Jadi semua nabi-nabi ini adalah termasuk orang-orang saleh. Kemudian kita lihat surat Ali Imran. Surat 3 ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin. Jadi ibunya Maryam atau istrinya Imran berdoa kepada Allah dan menazarkan bahwa apa yang dikandungnya, anak yang dikandungnya akan menjadi muharrara. Ini nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku menazarkan apa yang ada dalam perutku ya Tuhan nanti akan menjadi muharrar. Lalu kemudian setelah itu melahirkan seorang perempuan yaitu Maryam. Lalu kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah dari dari setan. Nah, setelah itu kemudian ibunya Maryam yaitu Hana ataukah istrinya Imran, fataqabbala rabbuha, diterima dijabah doanya. Ini Tuhannya menerima doanya. Biqabulin hasanin, dengan kabulan, dengan terimaan yang baik. Jadi doanya dijabah. Lalu setelah itu wa ambataha nabatan hasanah. Lalu kemudian ibunya Maryam membesarkan Maryam, haknya kepada Maryam, membesarkan Maryam dengan makanan yang baik. Kita artinya saya makanan yang baik, tumbuh-tumbuhan yang baik, dengan perkembangan yang baik. Dia membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, ataukah dia memeliharanya
dengan baik. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu kemudian yang memeliharanya setelah itu adalah Zakaria. Jadi setelah beberapa saat diasuh oleh ibunya, kemudian dititipkan ataukah diambil oleh Nabi Zakaria, karena tadi kita sebut Nabi Zakaria ini boleh jadi adalah saudaranya Hana, jadi dia adalah pamannya Maryam. Wa kaffalaha Zakaria. Nabi Zakaria kemudian memelihara Maryam selanjutnya. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba, tiap kali Nabi Zakaria masuk menjumpai Maryam di mihrab, wajada indah rizqa. Dia selalu menemukan di sisi Maryam itu rizki, makanan. Qala, sampai bertanyalah Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, bagaimana bisa ini terjadi? Tidak ada yang masuk ke sini. Kok bisa ada makanan di sini, ada buah-buahan di sini? Ini sekarang bukan musim anggur, kok ada anggur di sini? Kira-kira begitulah. Ini di sini bukan musim delima, kok ada delima di sini? Ini sekarang bukan musim kurma, kok ada kurma di sini? Anna laki hada. Bagaimana makanan ini bisa ada di sini? Qalat, Maryam kemudian menjawab, huwa min indillah. Wahai paman, makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa min indillah. Innallaha, sungguhnya Allah, yarzuqu, akan memberikan rezeki mayasya, kepada siapa yang dikehendakinya, bighairi hisab, tanpa batas. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi itu adalah ayat yang penjelasan daripada ayat yang kedua. Sekarang ayat ketiga. Iznada rabbahu binida'an khafiyya. Jadi ketika dikatakan ceritakanlah tentang seorang hamba yang merupakan rahmat Tuhanmu, yaitu Zakaria. Apanya yang diceritakan kira-kira gitu? Apa yang diceritakan? Klip apanya diceritakan? Apa namanya, potongan hidup mananya yang mau diceritakan? Di sini dikatakan iznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Nabi Zakaria itu nada itu berseru, berdoa, meminta, memanggil rabbahu Tuhannya. Nidaan khafiyya, dengan seruan, dengan doa, dengan apa namanya, dengan berdialog dengan Tuhannya dalam keadaan khafiyya, dengan lembut, penuh dengan rasa takut, lembut dalam pengertian tidak besar suaranya. Ya, jadi doanya Nabi Zakaria itu lembut. Khafiyah itu lebih kepada tersembunyi. Tidak dengan kita sekarang di masjid-masjid pakai speaker besar, tua, berdoa sampai seluruh penjuru mendengarnya. Iznada rabbahu nida'an khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang lembut, lemah lembut. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi ayat ini mengajarkan kita tentang tata cara etika berdoa menurut Al-Quran. Nanti kita lihat, etika pertama adalah tentang isi doa dulu, yang kedua adalah melepaskan diri dari keinginan untuk mendiktekan keinginan kita kepada Allah. Mari kita lihat ayat-ayatnya di sini. Kita lihat surat Anbiya dulu sini, surat 21. Ayat 89, Allah berfirman, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, iznada rabbahu, ketika dia berdoa, berseru kepada Tuhannya. Nah, di sini kita lihat apa isi doanya Nabi Zakaria di sini. Yang disebutkan. Kalau di sini kan tadi belum disebutkan, di sini nanti di bawah disebutkan ya. Kalau di sini sudah disebutkan ini. Dan Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, rabbahu, apa katanya? Rabbi, wa Tuhanku, la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya. Wahai Tuhanku, Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan. Janganlah engkau membiarkan aku sendiri. Wa anta khairul warisin, sementara engkaulah pemberi pusaka waris yang terbaik. Apa maksudnya di sini? Secara awam, bahwa yang paling pertama dan utama kita berharap minta itu adalah keturunan. Jadi walaupun bapak ibu yang belum punya keturunan, ya tetap sebaiknya bisa berdoa. Tapi dengan catatan tentu punya pasangan dulu. Ya. Yang pernah kita sampaikan, doa itu harus sebab lahiriannya dulu. Minta doa, minta anak,
tetapi belum punya pasangan, itu kan tidak mungkin. Nah, di sini katakan, Rabbi ya Tuhanku, la tadarni farda, jangan kau biarkan hidup sendirian. Jadi jauh sebelum banyak negara mengalami krisis demografi, krisis pertumbuhan penduduk, Al-Quran sudah mengatakan bahwa sebaiknya orang tua jangan sendiri, hendaknya punya keturunan. Kalaupun belum dikaruniai, berdoa terus-menerus. Rabbi la tadarni farda, itu adalah pengertian umumnya atau awamnya. Pengertian lebih spesifik, yang lebih khusus, yaitu bahwa doa-doa itu terutama berkaitan dengan kelanjutan agama. Karena nanti isinya doanya Nabi Zakaria itu berkenaan dengan pelanjut keluarga Nabi Yakub. Ya. Tentu Nabi Yakub maksudnya Nabi Ibrahim, karena Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi supaya ini berkelanjutan ini kenabian. Jadi nanti Nabi Zakaria kan belum punya keturunan. Siapa menjadi nabi setelahnya? Nanti kemudian lahirlah anaknya Yahya. Yahya menjadi nabi. Jadi kita lihat. Jadi terutama sekali keturunan kita itu adalah pelanjut keagamaan. Makanya jemaah sekalian, Bapak Ibu dan Tuan dan Puan, kalau di Iran itu biasanya dalam satu keluarga sedapat mungkin ada satu yang menjadi alim atau ulama. Misalnya anaknya misalnya 4. Mungkin berbeda-beda, ada yang jadi engineer, insinyur, ada yang menjadi ekonom, ada yang menjadi ahli AI, tapi harus ada satu menjadi ulama, begitu kalau di sana. Di sedapat mungkin dalam satu keluarga ada ulamanya satu. Begitulah yang mereka lakukan, sehingga Iran itu dikenal sebagai negerinya para mula, negerinya para ulama. Ya, kalau di sini negerinya para ustadz, di sana negerinya para ulama. Karena hampir dalam setiap keluarga ada ulamanya satu. Jadi wa Zakarian izna ada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Jadi nabi-nabi itu apa yang diminta? Penerus kenabian. Jadi apa yang bisa kita baca dari sini? Bahwa kenabian itu, keagamaan itu berkelanjutan, berkontinu melalui keturunan. Bukan melalui pertemanan, tapi melalui keturunan. Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang wa dzurriyyatina, dan zuriat kami. Contoh ayat doa yang paling terkenal di masyarakat kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu zuriat. Kemudian kita lihat lagi di sini surat Al-Imran, surat 3 ayat 38 nih. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempatnya Maryam mendapatkan berbagai macam buah-buahan itulah Nabi Zakaria berdoa. Atau di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Jadi sini sudah tidak menggunakan nada lagi, tapi menggunakan da'a. Tadi kan nada ya. Di sini masih menggunakan kata nada tadi di sini nih. Nada. Di sini sudah berubah menjadi da'a ini. Hunalika, disitulah di mihrab Maryamnya itulah, Maryam itulah, da'a Zakaria Rabbah, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala, seraya berkata, ini doa juga bagus, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi ini sudah jelas disebutkan sini, zuriyah. Ya. Rabbi wa Tuhanku, habli karuniakanlah kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan, keturunan suci. Ya. Jadi dzurriyyatan thayyibatan. Jadi yang meneruskan, yang ingin Nabi Zakaria meneruskan kenabiannya itu adalah keturunannya, anaknya yang suci, dzurriyyatan thayyibatan. Jadi lagi-lagi Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita di sini bahwa nabi-nabi itu diteruskan oleh keturunannya. Dalam hal ini adalah nanti Nabi Yahya, dzurriyyatan thayyibatan. Jadi dengan demikian keturunan-keturunan nabi itu harus ada yang suci, bahkan banyak yang suci di antara mereka. Mungkin ada yang tidak suci, tapi harus ada yang suci di antara mereka, dan kenabian nantinya berkelanjutan, berketerusan melalui zuriat yang suci ini. Zuriat yang suci. Kita lihat misalnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. 2 diantaranya suci, dan menjadi nabi yang kemudian kita kenal sebagai salah satu nabi besar adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sebagai salah satu nabi dan rasul di antara 25 nabi dan rasul tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi zuriyatan thayyibatan.
Jadi ayat ini menjelaskan bahwa nabi-nabi itu diteruskan oleh keturunannya, bukan temannya. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau Tuhan sami' maha mendengar doa. Jadi sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria yakin bahwa doanya pasti akan dijabah karena dia yakin Tuhan itu maha mendengar doa. Sekarang kita kembali ke sini lagi. Sekarang ayatnya 4. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu. Kalau tadi di atas kan cuma dikatakan Nabi Zakaria berdoa, kan begitu tadi di atas ini. Disebutkan saya tadi di atas, Nabi Zakaria berdoa tadi ya. Ya, di sini. Jadi dikatakan di sini tadi Nabi Zakaria berdoa ya. Nah, kita lihat sini. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Jadi ketika dia berdoa. Nah, sekarang apa isi doanya? Disebutkan di sini ya. Nah, disebutkanlah di sini doanya. Rabbi, ini qala, Nabi Zakaria berkata atau berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, wahanal azmu, tulang belulangku sudah lemah. Ya. Wahanal azmu minni, tulang belulangku atau tulang-tulang yang ada pada diriku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaibah, dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Jadi syaibah itu uban. Jadi uban sudah memenuhi kepalaku atau kepalaku sudah penuh dengan uban. Jadi dapat kita bayangkan lamanya Nabi Zakaria berdoa minta apa? Minta zurriyatan thayyibatan. Ya, ingat. Zurriyatan thayyibatan. Seperti tadi kita lihat di sini nih. Ya. Zurriyatan thayyibatan ini. Hunali kada Zakaria Rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi yang diminta adalah zurriyatan thayyibatan. Kan kalau kita berdoa juga bagusnya baca doa juga ini juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Jadi yang diminta adalah keturunan. Ya di sini hanya menyampaikan, wahai Tuhanku, saya sudah tua, tulang belulangku sudah lemah, kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Tuhan, saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu. Kan luar biasa jemaah sekalian. Jadi, yang kedua diajarkan kepada kita, kalau berdoa itu jangan cepat-cepat mendikte Tuhan. Mendikte Tuhan, mau kita dipenuhi Tuhan. Jadi pertama tadi kalau kita berdoa, sedapat mungkin doa yang kita minta itu berkaitan dengan kelanjutan risalah kenabian. Yang kedua adalah kalau kita berdoa harus sabar. Kalau kita sekarang ini kan berdoa pertama berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Yang ketiga tidak sabar. Begitu doanya tidak dijawab, menuduh Tuhan sebagai tidak mendengar doanya. Jadi kita lihat di sini Nabi Zakaria tidak memperlihatkan satu kata pun tentang buruk sangkanya kepada Tuhannya. Yang ada adalah dia menyampaikan dirinya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tua, tulang belulangku sudah lemah, lalu kemudian kepalaku sudah penuh dengan uban, tetapi kendati demikian, lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu, walaupun sampai sekarang saya belum punya keturunan. Jadi sampai sekarang ketika tulang belulangku lemah, kepalaku semuanya sudah ditumbuhi uban, sampai sekarang pun saya berdoa dan tidak akan pernah berhenti dan kecewa dalam berdoa. Jadi syarat berdoa berikutnya adalah sabar, tidak boleh kecewa, tidak boleh sampai berprasangka buruk kepada Allah. Jadi walam aku, jadi Bapak Ibu sekalian, penekanannya di sini. Jadi penekanannya di sini. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah kecewa.
Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Tuhan. Dalam surat Al-Baqarah, bahwa kalau kita berdoa itu pasti dijawab Allah, tetapi syaratnya juga harus kita penuhi. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad anni tentang aku, fa inni maka sungguhnya aku ini qarib, dekat sekali. Jadi saya itu dekat. Uji karena dia dekat ya tidak perlu kita berteriak-teriak, berdoa berteriak-teriak sampai pakai toa, pakai speaker gede, sampai 8 penjuru. Ya, jadi apa menaranya di atas masjidnya bersegi 8. Setiap sisi ada toanya 1. Tinggi lagi sampai 50 meter sehingga kedengaran sampai kabupaten tetangga. Jadi fa inni qarib, ya aku dekat kata Tuhan. Jadi karena dia dekat ya tidak perlu berteriak-teriak tadi. Ingat tadi doanya Nabi Zakaria apa? Tenang, lemah lembut, ya. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan doanya ini. Ujibu akan mengijabah. Da'watad doanya orang yang berdoa. Iza apabila da'ani benar-benar berdoa kepadaku. Ingat, apabila benar-benar berdoa kepadaku. Nah, supaya aku mengijabah, ujibu syaratnya adalah falyastajibuli. Hendaklah terlebih dahulu memenuhi keinginanku. Jadi ingat, kita yang memenuhi keinginan Tuhan. Jangan kita menginginkan Tuhan mengikuti keinginan kita. Harus ini dulu, falyastajibuli. Hendaklah memenuhi permintaanku dulu kata Tuhan. Mengijabah. Yastajib ini sama dengan ini. Mengijabah li panggilanku, memenuhi panggilanku. Dan ini dikatakan di tempat lain bahwa kalau Allah memanggil kamu maka datanglah, bersegera kepadanya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku, maksudnya percaya kepadaku. Jadi pertama harus memenuhi permintaanku. Apa permintaan Tuhan? Yaitu hukum sebab akibat. Jadi tadi meminta anak tapi tidak punya istri, berarti tidak memenuhi ini. Jadi harus falyastajibuli, memenuhi dulu syarat lahiriaku, yaitu kalau ingin punya anak ya harus menikah dulu, harus ada suami atau istrinya. Walaupun sudah menikah tapi menikahnya dengan pasangan sesama jenis ya tidak boleh, karena tidak mungkin punya anak juga. Membaca ayat ini terus-menerus tidak akan ada gunanya kalau istrinya adalah sesama jenisnya, tidak mungkin. Makanya dalam agama dilarang keras, ya. Karena melanggar ini. Tidak yastajibuli kalau berdasarkan ayat ini. Jadi harus memenuhi dulu hukumku, baru percaya kepada saya bahwa saya pasti akan mengijabah. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan begitu mereka mendapatkan petunjuk untuk menemukan kebenaran. Surat Al-Baqarah. Surat Yusuf maksudnya di sini. Surat Yusuf. Ya. Surat Yusuf mengatakan begini. Ya baniya, wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub ini ya. Jadi ketika anak-anaknya pergi ke ke Mesir, tiba-tiba raja pejabat meminta supaya membawa adiknya. Dibawalah Benyamin. Setelah sampai di sana, ternyata Benyamin ditahan. Ceritanya ini mereka belum tahu kalau yang pejabat tempatnya mengambil gandum ini adalah Nabi Yusuf, adik mereka, belum tahu. Nah, sekarang mereka kembali tanpa bersama dengan Benyamin. Jadi sudah dua anaknya Nabi Yakub menghilang ceritanya, Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, sekarang setelah mereka kembali ke Palestina, ke Baitul Maqdis, lalu kemudian ayahnya meminta mereka untuk kembali ke Mesir ini. Ya baniya, wahai anakku, idhabu, pergilah ke Mesir, maksudnya fatahassasu min Yusufah, cari tahulah tentang Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya, Yusuf dan saudaranya, Yusuf dan adiknya, wala tai'asu min rauhillah,
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, coba kita lihat. Nabi Yakub di sini udah lama sekali berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf. Tapi sampai detik ini, ketika ini ayat ini keluar, Nabi Yakub tidak pernah berputus asa. Padahal pertama, cerita yang dibawa oleh saudara-saudaranya Yusuf atau ke anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan bahwa mereka bersepuluh telah membunuh Yusuf. Ya, ataukah Yusuf sudah mati dimakan oleh serigala. Versi aslinya adalah mereka telah membuangnya ke sumur tanpa sepengetahuan Nabi Yakub. Sejak itu Nabi Yakub bersedih dalam tanda petik atas kehilangan salah seorang anaknya yang menurut pandangannya akan menjadi penerus kenabiannya. Najib masih sebagai, tapi sejak pada saat itu Nabi Yakub tetap bermuajah dengan Allah dan tidak pernah berputus asa, dan ini juga yang dinasihatkan kepada anak-anaknya. Ya bunaya, kita dari sini, ya bunaya wala tai'asu min rauhillah. Pergilah dan jangan juga berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa. La tai'asu min rauhillah, apa sebabnya? Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena sungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Jadi jangan pernah berputus asa apapun, dalam kondisi apapun. Menjelang kita sudah meninggal pun belum terjawab, jangan pernah berputus asa. La tai'asu min rauhillah di sini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Di tempat yang dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, ini yang diajarkan Nabi Zakaria kepada kita, yaitu tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak pernah berputus asa atau kecewa dalam berdoa, sebagaimana juga Nabi Yakub tidak pernah berputus asa dan kecewa dengan hilangnya putranya. Ini masih doanya Nabi Zakaria, masih munajatnya Nabi Zakaria. Wa ini, dan aku, kata Nabi Zakaria, wa ini khiftul mawali, dan sungguhnya aku takut. Maksudnya yang ditakutkan Nabi Yakub itu, Nabi Zakaria di sini adalah al-mawali min warai. Ada tempat berwilayah sepeninggalku. Jadi kata mawali di sini disebut dengan kaum keluarga. Kalau saya sih, yang saya takutkan adalah tidak adanya tempat berwilayah manusia sepeninggalku. Karena pada saat itu kan dia adalah incumbent. Dia adalah nabi yang sedang berlaku kenabiannya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Zakaria. Kira-kira begini kalau bahasa awamnya. Ya Tuhan, kalau saya nanti mati, terus siapa yang meneruskan ini agama? Maka dia katakan, inni khiftul mawali. Jadi nabi-nabi yang dikhawatirkan itu, yang dirasakan adalah penerus keagamaan. Kalau kita kan beda lagi. Ya. Jadi nabi-nabi itu yang dikhawatirkan adalah mawali. Ya. Siapa yang meneruskan tempat berwilayah setelahku? Karena manusia itu butuh tempat berwilayah. Karena kita tidak bisa langsung kepada Allah. Allah telah mengamanahkan kepada manusia sucinya. Pertamanya Adam, dan sekarang ada Nabi Muhammad kita. Dan seterusnya, pengganti-penggantinya. Jadi, al-mawali min warai di belakangku. Wa kanat imraati akhirah. Sementara Tuhan, istriku itu akhir. Akhirah itu adalah mandul. Ya Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya sudah tua. Tulang belulangku sudah lemah. Kepalaku semuanya sudah penuh dengan uban. Tapi saya masih tetap berdoa. Dan tidak pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah. Saya berdoa, saya tidak pernah takut kecuali satu. Ya Tuhan, nanti kalau saya meninggal, siapa meneruskan agama ini? Siapa yang membimbing manusia? Bisa saja banyak ustadz-ustadz atau ulama lain, tapi kan beda kalau manusia suci. Karena kalau manusia suci tidak pernah salah, pasti benar. Yang ketiga adalah dia tempat berwilayah. Istri saya sudah akhir. Maka dia minta, fahabli min ladunka. Maka Allah karuniakanlah. Ini tadi doanya. Jadi doa ini jemaah sekalian ya. Doa fahabli ini tadi ya, kurang lebih sama tadi dengan ini. Kurang lebih sama tadi di sini nih. Kurang lebih sama di sini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Di surat Al-Imran tadi di sini ya.
Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samid du'a. Nah, kalau sekarang di sini adalah dia mengatakan di sini maksudnya jadi kita mulai dari sini, rabinya tadi di atas, baru fahabli, ya rabinya di atas tadi. Fahabli min ladunka, maka karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sini waliyan, wali. Ya di sini penolong, maksudnya ini anak di sini. Apa artinya wali? Wali, ya wali. Seorang wali, penerus kenabian. Maka kita lihat jemaah sekalian berbahagia, Nabi Yusuf nantinya juga adalah wali yang ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya sujud kepadanya. Ya, dilihat di awalnya dalam bentuk mimpi, kemudian di akhir dalam bentuk fakta. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, inilah takwil daripada mimpiku sebelumnya, wahai ayahanda. Yaitu 11 buah bintang, matahari dan rembulan, semuanya li sajidin, semuanya sujud kepadaku. Nah, itulah wali namanya. Wahai Tuhanku, yang saya minta adalah bagaimana caranya Engkau memberikan kepadaku seorang putra untuk meneruskan agama ini. Karena istri saya mandul. Bagaimana caranya Tuhan? Tapi saya tetap berdoa kepadamu. Nah, jadi jemaah sekalian itu anunya doanya. Sekarang kita lihat di sini surat Yusuf. Ya. Ini ayat 84. Wa tawalla anhum, jadi Nabi Yakub berpaling dari mereka. Ya. Ketika mereka, kan ini anak-anaknya Nabi Yakub selalu menegur ayahnya, menganggap kamu itu ayah sudah sakit, masa selalu menyebut-nyebut orang yang sudah meninggal. Wa tawalla anhum, ayahnya berpaling dari anak-anaknya. Wa qala, sambil berkata, ya asafa ala Yusufa, alangkah dalamnya kesedihanku atas kehilangan Yusuf. Wa biaddat ainahu, sedemikian bersedihnya sampai dikatakan bahwa matanya menjadi putih. Matanya menjadi putih. Wa biaddat ainahu, matanya menjadi putih. Minal huzni, karena kesedihan. Jadi wa biaddat ainahu minal huzni, fahuwa kazim, dalam keadaan dia menahan amarah, dalam keadaan bersabar. Kenapa harusnya ini kan membuat marah sebetulnya? Kenapa jemaah sekalian terbaik? Karena anak-anaknya tidak menjaga amanah, padahal sudah bersumpah untuk menjaga adiknya, tapi tidak. Ya. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini apa jemaah sekalian? Kan di masyarakat kita dikatakan kalau kamu kehilangan anggota keluarga tidak perlu berduka terlalu lama. Ini bertentangan dengan ayat ini. Ya, ini Nabi Yakub ini berduka lama sekali. Sudah berpuluh tahun ini ditinggalkan oleh Nabi Yusuf, anaknya, tapi masih dia bersedih. Sampai dikatakan, wa biaddat ainahu minal huzn. Sedemikian panjangnya dan dalamnya kesedihannya, sampai matanya menjadi putih. Wa biaddat ainahu minal huzni. Jadi jemaah sekalian berbahagia, semakin bernilai seseorang meninggalkan kita, harus semakin bersedih. Apalagi kalau itu berkaitan dengan penerus agama. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Yakub. Karena dia tahu bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi penerus agamanya. Sampai putih matanya. Wa biatat ainahu minal huzni. Fahuwa kazim, sambil menahan amarah, menahan diri. Artinya tidak pernah kasar kepada anaknya, walaupun anaknya melakukan kesalahan besar. Seperti itu. Fahuwa kazim. Kemudian kita lihat surat 37, surat As-Saffat. Ini doanya Nabi Ibrahim. Juga sama, meminta anak juga. Tidak pernah berputus asa. Waktu Nabi Ibrahim membaca ayat ini, atau doa ini, itu umurnya diperkirakan sudah hampir 100 tahun. Ya, hampir 100 tahun. Istrinya juga sama dengan istrinya Nabi Zakaria, akhir juga. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah kepadaku minas sholihin. Karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli minas sholihin. Dan pada akhirnya fabasyarnahu bi ghulamin halim. Pada akhirnya doanya terjawab, Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan lahirnya seorang anak yang halim, berbudi pekerti luhur. Ya.
dari istrinya Hajar. Nanti kemudian disusul berikutnya adalah Ishak dari Sarah. Jadi apa yang kita pelajari dari sini jemaah sekalian? Yaitu berdoa. Jangan pernah berputus asa dari doa. Dan kalau kita berdoa, kita seolah-olah benar-benar berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat yang paling baik adalah curhat kepada Allah. Jadi mencurahkan hati paling baik adalah mencurahkan hati kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang suka mencurahkan hatinya kepada sama manusia, berhati-hatilah. Karena tidak semua orang bisa memelihara amanah. Bisa saja membocorkannya dan kemudian membuka aib kita kepada orang lain. Yang kedua, kalau kita bercurhat kepada manusia, belum tentu orang itu bisa berikan solusi terbaik. Belum tentu. Maka curhatan yang paling baik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita saksikan dalam dialog antara Nabi Zakaria dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Dan inilah penekanannya yang disebutkan tadi di awal surat Maryam dengan kata-kata zikru rahmati rabbika abdan Zakaria, abdahu Zakaria. Sebutkanlah, ceritakanlah rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada abdahu, kepada seorang hambanya yang bernama Zakaria, yaitu ketika dia terus-menerus berdoa dan tidak pernah berputus asa, tidak pernah kecewa dalam doanya. Jadi berkait dengan Tuhan mereka tidak pernah kecewa. Seperti biasa kita baca 2 hadis berikut ini. Yang pertama adalah keutamaan baca Al-Quran. Karena kita tadi mulai dengan huruf muqatta Al-Qurannya. Ini adalah dari Abi Al-Ahwas an Abdillah dari Abdullah. Qala berkata, Abdullah berkata, ta'allamu hadal Qur'ana. Pelajarilah kalian semuanya tentang Al-Quran ini. Jadi pelajarilah Al-Quran ini. Fa'innakum, karena sungguhnya kalian itu tu'jaruna. Pasti kalian akan diberikan imbalan. Pasti akan diberikan imbalan. Bitilawati dalam membacanya. Bikulli harfin asyra hasanatin. Setiap huruf mendapatkan 10 hasanah. Jadi setiap huruf bikulli harfin asyra hasanatin. Setiap huruf mendapatkan 10 hasanah. Ama ini la aqulu bi alif lam. Adapun yang kumaksud di sini huruf bukanlah, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Bahwa alif lam itu satu huruf. Walakin akan tetapi bi alifin walamin wa mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Bikulli harfin asyru hasanatin. Setiap huruf itu mendapatkan 10 hasanah. Jadi kita membaca alif lam mim saja sudah dapat 30 hasanah. Kita membaca ka, ha, ya, ain, shad 5 sudah membaca 50 hasanah. Baru huruf muqatta. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran satu halaman, satu lembar, apalagi 1 juz dalam 1 hari. Inilah jemaah sekalian harapan kita. Kenapa? Hanya inilah investasi akhirat kita. Semua yang kita miliki sekarang di dunia kita tidak bawa. Yang kita dapatkan nanti di sana adalah investasi digital kita yang bernama pahala ataukah kebaikan kalau versi hadis ini. Hadis riwayat dari Mi nomor 3174. Hadis berikutnya yaitu bahwa Nabi Zakaria, kata Nabi, adalah seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Ini kita ambil dari hadis riwayat Muslim nomor 4384. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW pernah berkata, qal kana Zakaria najjaran. Bahwa Zakaria itu adalah seorang tukang kayu. Apa yang bisa kita baca di sini? Bapak Ibu sekalian, berdasarkan di sini, nabi-nabi itu sebelum jadi nabi, kan ada yang diangkat jadi nabi setelah umur sekian. Ada juga bisa sejak awal seperti Nabi Isa. Nah, yang bisa setelah berumur tertentu seperti Nabi Muhammad kita umur setelah 40 tahun, Nabi Zakaria juga begitu. Maka sebelum itu mereka punya pekerjaan harian. Nabi Muhammad kita pedagang. Nabi Zakaria tukang kayu. Ingat, pedagang dan tukang kayu itu pekerjaan paling sophisticated pada zamannya, paling canggih pada zamannya.
Apa sebabnya? Pada saat itu tukang kayu kan adalah teknologi yang paling bagus. Membuat furniture. Ya. Tukang kayu itu adalah teknologi pada saat itu. Bagaimana mengubah pohon jadi balok. Balok dirubah jadi papan. Papan kemudian menjadi meja, menjadi kursi dan sebagainya. Itu adalah teknologi yang paling canggih pada saat itu. Dan hasilnya misalnya adalah diantaranya adalah rumah misalnya. Jadi tukang kayu. Begitu yang umat kita, pedagang. Sampai sekarang pun pedagang adalah dianggap profesi yang sangat baik. Nah, jelaskan. Jadi mereka semuanya punya profesi. Kenapa? Mereka harus menghidupi dirinya. Mereka tidak boleh menggantungkan dirinya kepada orang lain. Tidak ada nabi-nabi yang menggantungkan dirinya kepada orang lain. Nabi Muhammad kita ketika tinggal bersama dengan pamannya Abu Thalib, dia mengambil peran untuk membantu pamannya. Tidak merasa tinggal di rumah itu dengan memanfaatkan keyatimannya, dia merasa berhak untuk mendapatkan santunan. Tidak. Tapi dia melakukan apa saja untuk membantu pamannya, termasuk berdagang, termasuk menggembala. Jadi Nabi melakukan itu semuanya. Nabi Zakaria juga begitu, Nabi lain juga begitu. Kapan mereka berhenti? Pada saat diangkat jadi Nabi, karena pada saat diangkat jadi Nabi atau dibisa, ini pekerjaan full time. Seperti yang kita baca dalam surat Nabi Nuh, lailan wa nahar, siang dan malam harus berdakwah. Siang dan malam berdakwah berarti tidak bisa lagi menjadi tukang kayu, tidak bisa lagi berdagang. Jadi nabi-nabi itu punya pekerjaan profesional sebelumnya menjadi nabi. Jadi menjadi nabi itu penugasan dari Allah, bukan untuk mencari nafkah. Motifnya bukan mencari nafkah. Kenapa? Mereka punya pencarian nafkah sebelumnya. Bukan mencari nafkah melalui dakwah, melalui kenabian. Kenabian adalah penugasan dari Allah SWT. Nah, beda dengan pada zaman sekarang. Banyak orang berniat untuk menjadi ulama, ustadz, dan sebagainya untuk mencari nafkah. Ini yang kemudian menyebabkan agama tidak begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan pribadi kita. Jadi mereka beragama cari nafkah. Kalau mereka ini punya pekerjaan semuanya, ya, tidak sedikit orang ya justru dari awal berniat memang untuk apa cita-citanya, untuk hidup, mau menghidupi dirinya. Nanti saya menjadi dai, kamu gitu. Sehingga lahirlah dai-dai seperti seniman, diadu di televisi, ada apa namanya, ada apa tuh namanya tuh, ada perlombaannya menjadi dai, kamu gitu. Semakin bagus retorikanya, semakin bagus juga penerimaan masyarakat, semakin banyak juga apa namanya royaltinya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya, dai menjadi persis sama dengan artis dalam hal profesi. Bukan berarti artis buruk ya, bukan. Tapi maksudnya artis itu kan profesi mencari nafkah, itu nggak masalah. Tapi yang masalah kalau agama, dai, ustadz, kenapa? Karena ini adalah penugasan dari Allah. Jadi orang menjadi dai adalah panggilan dari Allah, bukan panggilan dirinya. Panggilan dari Allah untuk menjalankan tugas menyambung lidah para nabi dan rasul. Makanya Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Apa pewarisnya? Bukan hanya pewaris ilmu, tapi pewaris filosofi kenabian juga. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing oleh Allah SWT agar kita selalu bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di tempat ini. Terutama Al-Fakir, Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang Al-Fakir katakan di majelis ini, jemaah sekalian. Karena Al-Fakirlah nantinya yang paling pertama dituntut di akhirat karena membacakan kepada jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari kekurangan pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajib. Ustaz, untuk kita yang mendengarkan kupasan-kupasan indah ni semua, demi untuk berpegang sepanjang hayat tali Allah tadi, maka bolehkah kita mengkaitkan tali temali bahawa kita dapat idea bahawa Imam Mahdi AS telah diwaibkan, which is Ashabul Kahfi tadi. Kemudian bila keluar, kita lihat bahawa urusan-urusan zahir dan batin dalam tangannya. Kemudian bertindak sebagaimana Zulkarnain, sebab ayat tu mengatakan bahawa
dikumpulkan mereka menjelang ditiup sangkakala. Maknanya belum kiamat lagi. Very nearby. Dan akhirnya kita dipertemukan dengan the miracle of kelahirannya yang tak lama lagi Ustaz akan kupaskan melalui Bunda Maryam tadi. Bagaimana Bunda Najis tadi juga adalah satu miracle dapat melahirkan di tengah-tengah musuh, kiri kanan depan belakang memantau tadi. Beri pencerahan teguran, barakallahu fi afwan semua maaf batin. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Mas Keser Bagia ini menarik ya Pak, karena kita tahu semuanya bahwa ada kemiripan yang amat sangat antara cerita Nabi Isa dengan cerita Imam Mahdi. Ya, ibunya juga begitu. Apa kemiripannya? Pertama, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh kalau versi Al-Quran, tetapi diangkat. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata diangkat di sini dilepaskan dari keterikatan materi, ruang dan waktu. Sehingga menjadi tak terjangkau oleh panca indera. Karena yang bisa dijangkau panca indera adalah materi yang berada dalam ruang dan waktu. Kalau ada materi yang bisa keluar dari ruang waktu, maka dia tidak bisa terjangkau lagi oleh panca indera. Karena panca indera itu bekerja di dalam wilayah ruang dan waktu. Time and space, ruang dan waktu. Itu adalah Nabi Isa diangkat. Jadi tidak dibunuh. Hal yang sama terjadi pada Imam Mahdi. Juga diangkat juga. Goib juga namanya. Jadi seperti itu, sama-sama. Sama-sama juga dalam merupakan penghujung daripada kenabian. Kalau Nabi Isa adalah penghujung dari kenabian Ibrahim melalui Nabi Ishak. Nabi Ishak ke bawah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya tadi, terakhir kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di situ diangkat. Begitu ya Nabi Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Imam Mahdi yang nama aslinya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Taqi Al-Jawad bin sampai kepada Muhammad kita, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi sampai ke sana sama. Nah, Imam Mahdi begitu, ketika akan dibunuh pada zaman setelah meninggal ayahnya Imam Hasan Al-Askari, lalu kemudian diangkat juga. Kurang lebih sama seperti itu. Ibunya juga begitu. Ya, jadi yang namanya Bunda Narjis, ibu daripada Imam Mahdi, itu disembunyi, bahkan tidak boleh ada yang tahu kalau dia hamil. Bayangkan, tidak boleh ada yang tahu kalau dia hamil. Kenapa? Karena tidak ada yang menginginkan penguasa pada saat itu adanya keturunan daripada Imam Hasan Al-Askari. Mereka tidak menginginkan, maka selalu dikontrol. Ini punya anak tidak, punya anak tidak. Nah, sehingga ketika istrinya Bunda Narjis itu hamil, disembunyikan. Supaya jangan sampai bocor keluar. Nah, hal yang sama terjadi pada Bunda Maryam, Siti Maryam tadi ya. Kenapa? Dia hanya tinggal dalam mihrabnya Nabi Zakaria. Ketika dia hamil, tidak ada yang tahu. Ya. Setelah besar hamilannya, baru kemudian dia pindah lagi keluar kota. Nanti diceritakan dalam surat Maryam. Jadi bersembunyi juga. Ya, karena mau dibunuh juga. Anaknya juga mau dibunuh. Seperti itu. Nah, jadi sama kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Mas Kesel, jadi kurang lebih ada kesamaannya. Makanya di akhir zaman atau sesaat sebelum sangkakala tadi mau ditiup, maka dua-duanya akan kembali ke alam nyata. Kalau bahasa kitanya turun dari alam langit, alam samawi. Dia menjelma kembali menjadi manusia, materi, ruang, dan waktu. Ulangi, menjelma kembali menjadi manusia, materi, ruang, dan waktu. Jadi ketika menjelma menjadi materi, ruang, dan waktu, maka kita bisa melihatnya, kita bisa berbicara dengannya. Nah, jadi inilah akhir zaman. Jadi Nabi Isa akan datang, Imam Mahdi akan datang. Disinilah pertemuannya dengan pertemuan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Makanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad kita apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram apa? Putra Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail ke bawah melalui Masjidil Haram datangnya. Kemudian Masjidil Aqsa adalah putra Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa
turunnya nanti di Masjidil Aqsa. Dan jelas sekali berbahagia, dua-duanya ini akan berjumpa lagi di akhir zaman. Jadi dua-duanya nanti akan bertemu lagi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa mau tidak mau pasti akan terlepas dari Israel. Ulangi lagi, pasti akan terlepas dari Israel. Karena ini adalah profetik Al-Quran. Ini adalah pernyataan masa depan Al-Quran. Tinggal kita mau ikut atau tidak. Ada lagi yang lain? Saya Pak Ustadz nanya, Bapak. Ya, silakan, Pak. Pak Ustadz, menarik tadi masalah soal sedih ya. Saya ingin tanya dengan Pak Ustadz soal kesedihan yang berlarut yang seperti yang dialami oleh Nabi Yakub, yang dia terus bersedih hingga matanya buta. Kemudian juga sama dengan halnya dengan Ahlul Bait ya Pak Ustadz ya, bersedih atas musibah Imam Hussein di Karbala sampai hari ini. Padahal beberapa ayat Al-Quran itu selalu bilang la tahzan, la tahzan. Artinya kita tidak boleh bersedih. Sebenarnya apa makna bersedih para nabi ini Pak Ustadz, termasuk dengan para Ahlul Bait ini terhadap kesedihan yang musibah Karbala. Sebenarnya kita ini sebenarnya boleh nggak sih Pak Ustadz bersedih berlarut gitu? Kok sepertinya jadi kayak jadi double ganda gitu loh pengertiannya. Di sisi lain Allah selalu menyebut la tahzan, jangan bersedih. Nah sementara beberapa cerita menggambarkan kesedihan itu dilakukan gitu loh, sebagai wujud rasa sedih dan itu berlarut gitu. Seperti itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Makasih Pak Ustadz. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi kita sampaikan harus kita bedakan mana bersedih dan mana menyesal. Dua hal yang berbeda. Menyesal dan bersedih dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang menyesal tapi disangka bersedih. Jadi dia sebetulnya menyesal. Coba tidak begini, coba tidak begitu. Jadi sebetulnya dia menyesal. Jadi kalau menyesal itu menolak kejadian itu. Yang namanya bersedih itu justru karena cinta. Cinta yang hilang, kira-kira begitulah. Secara indrawi. Itu namanya bersedih. Dan satu. Yang kedua adalah apakah yang paling masuk akal? Apakah yang paling benar kita cintai? Yaitu yang berkaitan dengan Allah. Allah dan yang berkaitan dengan Allah. Ingat, yang berhak kita cinta adalah Allah dan yang berkaitan dengan Allah. Kalau tidak berkaitan dengan Allah, ya kita salah mencintai namanya. Bersedihnya juga salah. Maka kita lihat tadinya apa yang berkaitan dengan Allah? Yaitu yang berkaitan dengan mengingatkan kita kepada Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul, nah itu dia. Karena mereka akan mengingatkan kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang fungsinya, tugasnya, mengingatkan kita kepada Allah, ketika dia pergi, wajib kita bersedih. Karena kita sudah kehilangan orang yang bisa menjalankan tugas itu. Maka kita lihat kesedihan Nabi Zakaria karena tidak punya anak yang akan meneruskan, mengingatkan manusia kepada Allah. Begitu juga misalnya dengan nabi-nabi yang lain. Jadi bersedih itu adalah ketika berkaitan dengan kehilangan sesuatu yang kita cintai dan yang kita cintai yang Allah dan yang berkaitan dengan Allah. Ingat, Allah dan yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Atau Allah dan yang mengingatkan kita kepada Allah. Contoh misalnya salat, kita kehilangan salat, harus bersedih. Kalau tidak bersedih nanti akan kehilangan lagi. Ya, kenapa? Karena salat itu adalah mengingatkan kita kepada Allah. Tapi cuma kalau kehilangan uang, ya nggak perlu. Karena uang itu ya alat praktis untuk bertransaksi saja. Uang itu hanya alat praktis. Itu adalah merupakan solusi transaksi manusia daripada barter. Karena kalau kita barter, ditukar, ditukar itu kan berat. Ya, bayangkan kita menukar kita ingin membeli televisi. Televisi harganya misalnya 5 juta. Nah, berapa karung beras yang harus kita bawa untuk menukarnya? Ya, berapa karung itu beras? Bayangkan kita pikulkan tidak praktis. Nah, maka supaya praktis itu barter, solusinya diganti dengan uang yang dijamin oleh lembaga tertinggi dan terkuat, yaitu negara. Seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau kita cuma kehilangan hal-hal yang sifatnya duniawi atau material, tidak perlu bersedih. Kenapa? Ya memang nilainya sebetulnya tidak ada. Yang harus kita bersedih itu adalah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah jemaah sekalian berbahagia, kesalahan terbesar Barat, terutama Amerika dan Donald Trump,
melihat pemimpinnya orang Iran. Karena bagi orang Iran pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei bukan hanya pemimpin seperti mana Kim Jong-un di Korea Utara, atau seperti misalnya Xi Jinping di Cina, atau seperti misalnya Nicolas Maduro di Venezuela. Tidak seperti itu. Bagi mereka, Ali Khamenei itu adalah ulama besar yang bisa mereka tempati bertanya masalah-masalah agama, marja namanya, yang bisa memberikan fatwa kepada mereka, yang bisa membimbing kepada mereka, yang bisa menjadi semacam orang tua bagi mereka dalam menghadapi masalah-masalahnya. Nah, itulah bedanya. Sehingga kemudian tidak gampang bagi Donald Trump mengatakan harus menjatuhkan Ali Khamenei. Tidak gampang seperti itu. Ya. Karena relasi hubungan antara rakyat Iran dengan pemimpin tertingginya beda relasinya antara rakyat Amerika dengan Donald Trump. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.